Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Untuk hari ini kita akan membahas tentang catching ya. Nah, jadi pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang catching. Oke. Jadi untuk hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, ini ya. Jadi ada 5 topik ya. 5 topik yang akan kita pelajari hari ini. Topik yang pertama yaitu tentang penjelasan dari catching itu sendiri. Kemudian topik yang kedua yaitu penjelasan tentang data catching. Nah, data catching ini apa? Jadi data catching ini adalah salah satu mekanisme ya. Salah satu mekanisme dari pembuatan catching yang didukung oleh framework Y ya. Jadi nanti kita akan membahas di topik yang kedua. Kemudian mekanisme yang lain yaitu ada fragment catching. Nah, ini kita akan pelajari pada topik yang ketiga. Kemudian topik yang keempat yaitu tentang page catching. Dan topik yang kelima, nah ini adalah tentang HTTP catching. Ya. Jadi pada hari ini yang akan kita bahas ya, yang akan kita bahas materinya yaitu mulai dari topik 1 tentang catching ya. Jadi apa sih catching itu? Nah, kemudian tujuan dari penerapan catching itu seperti apa? Nah, kemudian setelah kita paham tentang catching itu sendiri, maka selanjutnya yaitu mekanisme pembuatan catching. Ya. Mekanisme pembuatan catching ini mulai dari data catching, kemudian ada fragment catching, kemudian ada page catching, dan yang terakhir yaitu HTTP catching. Oke ya. Oke, kita langsung saja bahas topik yang pertama. Oke, jadi sebenarnya apa sih catching itu? Atau biasa kita panggil cache gitu ya. Nah, jadi cache ini adalah proses menyimpan data sementara di mana browser, kemudian situs, aplikasi. Nah, ini kita tidak perlu untuk mengunduh data secara langsung atau terus-menerus. Ya. Jadi ketika kita membuka halaman web, ya, proses pertama kali itu akan disimpan, ya, data halaman web tersebut akan disimpan di memori cache. Ketika kita menerapkan proses catching. Nah, fungsinya apa? Nah, jadi ketika data sudah disimpan di dalam memori cache, nah maka ketika kita mau membuka halaman web tersebut pada kali kedua, ya, maka kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk membuka halaman tersebut. Nah, kenapa? Karena data tersebut sebenarnya sudah disimpan di dalam memory cache, ya, di dalam memory cache pada sisi klien. Nah, jadi ketika klien pengen membuka halaman web tersebut lagi, maka otomatis proses pembukaan halaman web tersebut itu sudah disimpan di dalam memory cache sehingga proses pemanggilan halaman web tersebut hanya membutuhkan waktu yang sebentar dibandingkan kita membuka pada kali yang pertama. Oke ya. Catching ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Oke ya. Jadi mekanisme catching ini menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkan dari cache saat diminta. Oke ya. Nah, jadi ketika kita sudah menyimpan suatu data di dalam halaman cache, maka proses pemanggilannya itu jadi lebih cepat karena kita tidak perlu memanggil data dari server. Ya. Kalau kita memanggil data dari server, nah, otomatis waktu yang dibutuhkan ini jauh lebih lama dibandingkan ketika kita manggil dari cache. Oke ya.
Oke, cache ini bisa disimpan di sisi server atau bisa juga disimpan di sisi klien. Ya, ketika kita menerapkan cache di sisi server, nah, biasanya yang disimpan ini adalah data dasar seperti daftar berita terbaru, log history dari pemanggilan halaman yang dilakukan klien dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya disimpan di sisi server. Ya. Jadi cache yang disimpan di sisi server ini biasanya berisi tentang data-data dasar. Nah, kemudian kalau disimpan di sisi klien, nah ini kita bisa menggunakan HTTP cache, ya, salah satu mekanisme caching tadi. Nah, ini untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi oleh cache browser. Ya. Nah, jadi digunakan untuk menyimpan halaman terakhir yang dikunjungi oleh browser. Nah, ini diterapkan di sisi klien. Ya. Oke, setelah kita paham tentang cache atau caching, nah sebenarnya gimana sih cara kerja cache? Oke, ini ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pemanggilan halaman web, ya, ketika kita melakukan pemanggilan halaman web, maka dari sisi klien, browser itu akan meminta request ke sisi server. Oke. Nah, ketika browser meminta request ke sisi server, nah, maka ini membutuhkan waktu. Kenapa? Karena dia harus terhubung dulu ke sisi server, kemudian dari sisi server akan mengirimkan respon. Nah, jika datanya ini besar, maka otomatis waktu yang dibutuhkan ini jadi lebih lama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, langkah yang pertama yaitu perangkat, ya, bisa dari laptop kita atau mobile kita. Nah, ini akan melakukan pencarian data di dalam memory cache terlebih dahulu. Nah, jika di dalam memory cache ini sudah ada halaman web yang mau diakses, nah, kita tinggal melakukan pemanggilan dari cache. Ya. Akan tetapi, jika datanya tersebut atau halaman web tersebut belum disimpan di dalam cache, nah, maka perangkat tersebut atau browser dari sisi perangkat ini akan melakukan request ke sisi server. Nah, kemudian dari sisi server akan mengirimkan balasan atau respon ke sisi klien. Nah, kemudian di sisi klien, nah ini nanti data yang sudah diperoleh ini akan disimpan di dalam memori cache. Ya, jadi ketika ada pemanggilan yang kedua, maka data yang diminta itu tidak dipanggil dari server, tetapi dia dipanggil dari memori cache. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita meminta dari sisi server. Oke ya. Oke, selanjutnya mekanisme caching. Nah, jadi di Y, ya, Y ini mendukung mekanisme caching mulai dari data caching. Ya. Nah, jadi data caching ini yaitu mekanisme caching yang berupa penyimpanan dalam variabel. Ya. Jadi data akan disimpan di dalam variabel, baru kemudian disimpan di dalam memory cache. Nah, ketika sudah disimpan di dalam memory cache, maka variabel tersebut, nah, ini bisa dilakukan pemanggilan ulang pada waktu dibutuhkan. Ya, itu namanya mekanisme data caching. Yang kedua yaitu ada fragment caching. Nah, fragment caching ini mengacu pada caching fragment halaman web. Ya. Kemudian yang ketiga ada page caching. Nah, kalau page caching ini mengacu pada cache yang ada di sisi server. Ya. Jadi ketika kita menerapkan cache di sisi server, itu mekanisme yang dilakukan atau mekanisme yang dibuat yaitu dengan menggunakan page caching. Kemudian yang terakhir yaitu HTTP caching. Nah, HTTP caching ini digunakan di sisi
klien. Nah, jadi contohnya tadi ya, ketika kita mengakses halaman web, nah itu nanti akan disimpan di dalam memory browser, memory cache browser, dengan menggunakan mekanisme HTTP caching. Nah, sehingga ketika user ingin mengakses halaman web tersebut pada kali kedua, maka waktu yang dibutuhkan ini jauh lebih hemat atau lebih cepat. Ya, jadi ini mekanisme caching yang didukung oleh Y. Ya. Jadi Y ini mendukung mekanisme mulai dari data cache, fragment cache, page cache, dan HTTP cache. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mulai dari data caching. Nah, data caching ini membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dan mengambilnya di kemudian waktu pada saat kita membutuhkannya lagi. Ya. Kalau data caching ini ciri khasnya yaitu dia akan menyimpan datanya itu dalam variabel. Ya. Untuk mengakses cache, ini kita perlu memanggil kelas ini ya, y app cache. Ya, jadi ini harus diterapkan pada controller atau file yang ingin kita buat kelas cache-nya atau fungsi cache-nya. Oke. Nah, jadi ketika kita pengen menerapkan caching, maka kita bisa menggunakan kelas y app cache. Nah, kemudian y ini mendukung penyimpanan cache berikut. Nah, mulai dari db cache. Nah, ini menggunakan database, ya, menggunakan tabel database untuk menyimpan data cache, ya. Kemudian y caching apc cache, nah ini menggunakan PHP APC extension. Nah, jadi ada tambahan ekstensi yang kita butuhkan. Jadi kalau APC cache ini tidak bawaan dari y, tetapi kita perlu menginstal atau mendownload ekstensinya dari internet. Kemudian ada file cache. Kalau file cache ini biasanya bawaan dari Y sudah ada. Nah, ini menggunakan file untuk menyimpan data cache. Kemudian ada mem cache. Nah, ini juga sama dengan yang APC cache. Nah, ini butuh ekstensi tambahan. Ya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi penyimpanan cache yang didukung oleh Y ini, tetapi di sini yang paling sering digunakan, nah ini ada 4 ini, ya, ada db cache, apc cache, file cache, dan mem cache. Oke ya, nah, jadi ini penjelasan data caching. Nah, selanjutnya di dalam data caching, ya, atau semua komponen cache ini mendukung API sebagai berikut atau metode sebagai berikut. Nah, pertama metode get. Nah, jadi metode get ini digunakan untuk mengambil nilai data dari cache dengan key tertentu, ya, dengan kunci tertentu. Kemudian ada add, ini untuk menambahkan data dengan key dalam cache. Jika key tidak ditemukan dalam cache, maksudnya adalah ketika kita menggunakan metode atau API add, nah, ini nanti akan mengecek dulu jika di dalam cache itu sudah ada key yang dimasukkan, maka data yang dimasukkan akan ditolak. Ya, tapi jika di dalam memory cache ini masih belum ada key yang dimasukkan, maka data bisa ditambahkan. Ya, itu metode add. Selanjutnya metode set, nah ini digunakan untuk menyimpan nilai data berdasarkan key dalam cache. Nah, metode yang selanjutnya ada multi-get. Nah, multi-get ini sama dengan get, tetapi bisa dilakukan dalam jumlah lebih dari satu. Kemudian multi-set, nah ini juga sama dengan metode set, nah bisa dilakukan lebih dari satu. Kemudian flush, flush ini biasanya digunakan untuk menghapus, ya, menghapus data dalam cache.
Selanjutnya yaitu contoh pembuatan data catching. Ya, setelah kita paham tentang data catching itu seperti apa, maka kita coba menerapkan catch dengan mekanisme data catching. Oke, langkah pertama yaitu ubah file config /web.php. Nah, tetapi sebelum kita mengubah ini, pastikan dulu Y sudah terinstall, ya, baik Y basic maupun Y advance. Nah, kalau di sini saya menerapkan dengan menggunakan Y basic, ya. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa Y basicnya sudah terinstall. Oke, kita coba terapkan ya, ubah file config /web.php. Oke, kita buka file folder config, kemudian web.php. Nah, ini ya, di dalam komponen, ya, di dalam komponen ini ada ini variabel catch. Di dalam variabel catch ini ada kelas. Kelas ini menentukan mekanisme catch yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan file catch. Nah, di sini bisa sampean ubah. Misal kita pengen menggunakan mekanisme memcatch, maka di sini kita bisa ubah menjadi memcatch. Kalau kita pengen menggunakan apc catch, maka kita ubah di sini menjadi apc catch. Atau db catch, di sini kita ubah db catch. Ya, jadi kalau kita pengen merubah mekanisme catching, nah ini dilakukan di sini. Ya, dilakukan di variabel catch, kemudian kelas. Nah, ini kita tuliskan tipe mekanisme catchingnya. Nah, di contoh kita menggunakan file catch. Nah, ini kita ubah menjadi file catch ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya, langkah kedua, tambahkan fungsi baru bernama action test catch ke site controller. Oke, seperti ini ya. Jadi kita menambahkan action test catch dengan kode sebagai berikut. Oke, kita tambahkan. Oke, kita kopikan kode yang ada di PPT. Nah, ini ke dalam controller, ke dalam site controller. Ini saya tutup dulu file-file yang tidak digunakan biar tidak bingung ya. Oke. Nah, kita buka site controller. Nah, ini ya, di folder controller kita buka site controller. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, ini bisa kita taruh di dalam sini di bawah action index ya. Jadi biar nanti mudah mencarinya. Nah, kita tambahkan di sini. Oke. Untuk fungsinya di sini saya buat action catch ya, action catch. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba buka apakah catch-nya ini berjalan atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, ya di kodenya ini, dia akan memanggil y-app catch, ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi dia akan memanggil kelas y-app catch untuk menerapkan sebuah catching. Nah, kemudian di sini dia menggunakan metode get, ya. Metode get tadi fungsinya untuk mendapatkan data atau untuk mengambil data berdasarkan key tertentu. Ya. Nah, di sini nama key-nya myCatchData. Nah, ini bisa kalian ubah terserah ya. Jika data sama dengan false, jadi jika data masih kosong, ya, jika masih belum ada data yang disimpan di dalam catch, nah, maka di sini dilakukan data sama dengan date. Nah, jadi di sini fungsinya untuk mendapatkan
tanggal sekarang ya, untuk mendapatkan waktu sekarang. Kemudian di sini dilakukan set. Nah, ini ya untuk melakukan atau menyimpan data di dalam memory cache berdasarkan key tertentu ya. Di sini nama key-nya my cache data. Kemudian di sini ada waktu penyimpanannya 30 ya. 30 second. Nah, kemudian di sini untuk melihat hasilnya apakah sudah berhasil atau belum, di sini pakai vardam ya. Vardam, kemudian ditampilkan data, variabel datanya. Oke, kita cek apakah datanya sudah tersimpan atau belum. Sudah berjalan atau belum kodenya. Nah, kita buka localhost, kemudian ybasic, kemudian folder web. Nah, kemudian kita tulis controllernya. Tadi nama controllernya adalah site ya. Maka di sini kita tulis site. Kemudian tadi nama fungsinya yaitu cache. Nah, seperti ini. Oke, kita cek. Oke, kita cek lagi ya. Di sini masih belum berhasil. Kita cek action cache. Misalnya ini kita ubah test gitu ya. Action test. Oke, seperti ini action test. Site controller test. Nah, ini ya sudah berhasil ya. Nah, jadi akan ditampilkan tanggal sekarang ya. Jadi waktu sekarang 5 Juli 2021. Nah, ini waktunya belum diatur ya. Ini biasanya waktunya defaultnya ini United States. Oke ya. Nah, untuk mengecek kita coba reload ya. Kita coba reload. Nah, ini berarti 16:39:1. Oke, kita reload lagi. Oke ya. Ketika di reload lagi, nah, ketika di reload lagi, ini detiknya tidak berubah. Kenapa? Nah, karena waktunya ini sudah disimpan di dalam memory cache. Ya. Jadi ketika kita membuka halaman ini lagi, maka yang ditampilkan adalah data yang terakhir disimpan di dalam cache. Jadi ketika kita reload, maka di sini tampilannya tetap waktunya yaitu 38:38. Ya. Kapan berakhirnya atau expirednya? Nah, expirednya adalah 30 detik sesuai dengan settingannya ini ya. Nah, di sini di set 30. Ya. Kalau kita ingin lebih lama data tersebut disimpan di dalam memory cache, maka di sini bisa kita ubah ya lebih tinggi waktunya, misal 60 detik atau 1 menit dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh data caching. Kita kembali ke PPT-nya. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Nah, ini di reload. Nah, jika Anda memuat ulang halaman, Anda akan melihat tanggalnya tidak berubah, nilai tanggal di cache dan cache akan kadaluarsa dalam waktu 30 detik. Nah, muat ulang halaman setelah 30 detik. Ya, jadi kalau setelah 30 detik, maka data tersebut baru bisa berganti atau berubah ya. Nah, ini contoh pembuatan data caching. Nah, selanjutnya query caching. Nah, mekanisme yang kedua yaitu query caching ini termasuk data caching ya, termasuk data caching, tetapi di sini data caching yang menggunakan database ya, yang menggunakan tabel database.
Untuk menerapkan query catching, yang pertama yaitu add new method call action query catching to the site controller. Jadi kita tambahkan function atau method yaitu query catching. Nah, jadi kita tambahkan kode ini di dalam controller site atau site controller. Oke, ini ya. Kita kopikan kodenya. Kita buka lagi. Nah, ini site controllernya kita taruh di bawah action test. Oke, kita buat seperti ini ya. Action query. Nah, di sini kalau kita lihat kodenya, durasi 10 second. Kemudian dia memanggil my user. Nah, kalau belum ada kelas my user, maka kita buat terlebih dahulu kelas my user. Nah, kelas my user ini saya buat di file model. Ini ya, di folder model. Nah, ini saya buat kelas my user seperti ini. Nah, ini ya, kelas my user extend active record ya, karena di sini saya menggunakan database, maka di sini saya memanggil kelas active record. Nah, kemudian di sini nama tabelnya user. Nah, jadi kalau sampean belum ada tabel user, maka silakan buat tabel user terlebih dahulu. Minimal fieldnya ada ID, kemudian ada name, kemudian ada email. Itu ya. Jadi minimal ada 3 field itu. Karena di uji coba query catching, ini kita menggunakan field name sama email. Ya. Nah, kalau belum ada tabelnya, silakan ditambahkan di PHP My Admin. Ini ya. Nah, di sini di dalam database Y silakan ditambahkan tabel user. Kalau belum ada, kalau sudah ada ya boleh pakai ini. Nah, biasanya ketika kita menginstal Y itu secara default sudah ada tabel user. Ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan tabel user yang ada di default Y. Nah, kita bisa menggunakan username sama email. Nah, ini ya. Nah, jadi sudah ada tabel usernya. Kalau belum ada, ya silakan ditambahkan terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi ke kodenya. Oke, setelah kita membuat kelas my user, kita kembali lagi ke site controller. Nah, di sini user name. Nah, di tabel saya ini fieldnya bernama username, maka di sini saya ganti username ya. Nah, tetapi kalau di tabel sampean, nah, ini fieldnya namanya name, maka di sini silakan ditulis name. Ya, jadi di sini saya ubah dari name menjadi username, kemudian email, oke, kemudian save, oke. Kemudian kita cek hasilnya. Oke, kita buka lagi. Nah, ini ya. Nah, tadi namanya query ya, query. Nama metodenya query. Kita coba. Oke, di sini ada error. Kelas app controllers my user not found. Oke, kita cek lagi. Oh, kodenya ini berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Nah, di sini kita belum menambahkan. Nah, ini ya. Kelas user belum dipanggil. Oke, di sini saya buat pemanggilan kelas my user dari folder model. Nah, kemudian nama kelasnya my user. Oke. Sudah selesai, kita cek lagi.
Oke, di sini ada duplicate entry get username untuk ke username. Nah, berarti ini ada duplikasi data. Kalau kita cek di sini, nah ini ya, get username. Nah, ini berarti nggak boleh ada 2 kali. Nah, kita coba ubah di kodenya. Nah, ini tadi ya. Nah, username ini kita coba ubah menjadi Robihul gitu ya. Robihul, emailnya kita ubah menjadi robihul@gmail.com. Oke, begini ya. Oke, kita cek apakah berhasil sekarang. Oke, berhasil ya. Kalau kita cek di PHP adminnya, kita reload. Oke, ini ya. Jadi di sini sudah ditambahkan datanya. Oke, itu contoh dari query catching. Oke, selanjutnya, oke, ini tadi sudah dicoba ya, query catching. Nah, kalau pengen menghapus, ya, pengen menghapus data yang ada di dalam catch, maka kita bisa menggunakan flash. Ya, kita coba hapus ya. Nah, ini pastikan berada di folder ini ya, ht.ibasic. Nah, kemudian kita tulis komennya. Oke, seperti ini ya. Ini kita kopikan. Nah, kita paste di sini. Y catch flash all. Nah, ini nanti berarti data di dalam catch akan dihapus semua. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Oke, berarti di sini data yang ada di dalam catch akan terhapus. Oke ya, itu kegunaan dari flash. Oke, selanjutnya ada fragment catching. Nah, untuk membuat fragment catching, nah, ini kita bisa yang pertama yaitu menambahkan fungsi fragment catching. Oke ya, kita coba fragment catching. Nah, kita tambahkan fungsinya ini ya. Di dalam site controller kita paste. Oke. Nah, di sini biar nggak panjang-panjang ya, kita buat seperti ini aja, action fragment, gitu ya. Jadi biar nggak panjang-panjang pemanggilannya. Di sini kita lihat dia memanggil my user. Nah, kelas my user sudah didefinisikan ya di atas. Kemudian name. Nah, di sini pakai name, tapi di tabel saya pakai username, maka di sini saya ganti username. Oke, kemudian email. Nah, ini saya ubah lagi, misal Mufid gitu ya, atau Robihul Mufid. Ini M gitu aja ya, m@gmail.com. Kemudian di save, kemudian ditampilkan datanya, kemudian di sini di render di catch view. Di render ini maksudnya ditampilkan di file catch view ya, yang ada di dalam folder view. Nah, maka selanjutnya di sini kita perlu menambahkan catch view ya di dalam folder view, terus di dalam folder site ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah saya buat catch view-nya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan data ya, untuk menampilkan data yang barusan disimpan di dalam fragment catch. Oke ya, kita jalankan apakah sudah berhasil atau belum. Nah, tadi namanya fragment.
Nah, ini masih belum jalan ya. Side fragment. Kita coba cek lagi apakah sudah benar atau belum codingnya. Action fragment. Oke, kita ganti saja yang ini ya. Kita coba nanti coba ini aja. Coba. Oke, ini ya sudah berhasil ya. Nah, jadi di sini akan menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam tabel user. Nah, ini data yang ditambahkan tadi, Google Move-it. Terus di sini dihitung jumlah datanya ada 6. Oke ya, ini contoh pembuatan fragment caching. Selanjutnya, nah ini tadi ya, membuat cache view, kemudian buka localhost fragment caching. Oke, contoh pembuatan page caching. Oke, mekanisme selanjutnya yaitu page caching. Nah, langkah yang pertama yaitu modifikasi behavior function on the site controller. Oke, jadi yang perlu kita ubah yaitu di dalam behavior yang ada di controller site. Oke, yang mana yang perlu diubah? Nah, ini ya. Kita perlu menambahkan ini, kelas ini. Nah, ini ya. Kelas YFilterPageCache. Nah, ini kita perlu tambahkan di dalam behavior. Nah, di mana sih behavior? Nah, kita buka site controller. Nah, di sini paling atas ya, ada public function behavior. Nah, ini kita tambahkan di bawahnya verb. Oke, kita cek lagi. Kita taruh di bawahnya verb ya. Oke, kita taruh di bawahnya verb. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita save. Kemudian kita lanjut langkah selanjutnya. Buka URL site index, kemudian ubah pada file tampilan index. Jika Anda memuat ulang halaman, Anda tidak akan melihat perubahan apapun karena halaman tersebut di cache. Tunggu sebentar dan muat ulang halaman lagi. Oke. Kita coba ubah ya. Nah, di view index. Nah, ini ya, di view, kemudian site, kemudian index ini ya. Nah, kita ubah congratulations move-it ini ya. Oke, kita panggil. Oke, tadi namanya site index. Nah, ini ya, congratulations move-it. Oke, nah ini contoh penerapan page caching. Nah, kalau kita ubah lagi ya, ini kita coba kembalikan. Kita reload. Nah, ketika kita sudah ubah dan kita reload, nah ini hasilnya tetap. Nah, kenapa? Karena data sebelumnya itu sudah disimpan di dalam page caching, ya. Jadi congratulations move-it ini sudah tersimpan di dalam page caching. Nah, jadi meskipun ini sudah saya ubah menjadi congratulations
seperti ini, tapi tampilannya tetap congratulations, Mufid. Nah, kenapa ini sudah berubah? Nah, karena waktunya sudah habis expired gitu ya. Ya, waktunya sudah habis. Oke, kalau kita ubah lagi di sini, congratulations, Robihul, ini ya. Nah, ini kita reload lagi. Nah, ketika kita reload, ini tidak berubah, ya, karena datanya sudah tersimpan di dalam page caching. Nah, tetapi kalau sudah beberapa detik, ya, misal melebihi 30 detik, nah ini ketika di reload, nah ini datanya bisa berubah lagi. Ya, itu page caching. Nah, selanjutnya HTTP caching. Nah, ini tadi page caching, selanjutnya HTTP caching. Nah, untuk HTTP caching ini kita juga merubah di dalam behavior-nya ya. Oke ya. Nah, ini kita coba terapkan HTTP caching. Nah, kita set di behavior-nya. Nah, di site controller, nah, yang ini page cache, ini kita ubah ya, atau kita komen aja. Kita komen, kita taruh di bawahnya. Nah, dengan menggunakan HTTP cache, ini kita cek lagi. Ini langkah pertamanya ini. Oke, jadi untuk menerapkan HTTP cache, nah ini kita tambahkan di dalam behavior-nya seperti ini. Ya, ini kita ganti user karena tidak ada tabel news ya, tabel news di database Y. Oke, seperti ini. Oke, jadi itu cara menerapkan HTTP caching. Nah, ini sudah balik lagi ya, karena page caching-nya sudah diubah menjadi HTTP cache. Oke ya. Oke, seperti itu tadi cara membuat mekanisme mulai dari data caching, fragment caching, page caching, dan HTTP caching. Nah, untuk tugasnya sendiri, nah, jadi dengan menggunakan data user tadi, ya buatlah caching dengan mekanisme mulai dari data caching, ya, fragment caching, kemudian page caching, dan HTTP caching. Ya, jadi semuanya harus menggunakan tabel user. Ya, jadi ini tugas untuk kalian adik-adik semua. Jadi silakan dikerjakan tugasnya, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ya, sudah saya buatkan tugasnya. Nah, jadi yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan yaitu berupa laporan, ya, laporan percobaan, kemudian juga kodenya ya, kodenya dalam bentuk zip. Nah, juga nanti dikumpulkan di Classroom. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa WA saya atau bisa melalui email saya, yaitu mufid@mens.ac.id. Nah, jadi jika teman-teman ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan ya melalui nomor WA saya atau email atau langsung di grup kelas ya. Di grup kelas bisa juga langsung ditanyakan di situ. Oke, untuk referensinya di sini saya mengambil dari beberapa web ini, mulai dari Web Framework, Tutorial Point, dan sekawan media. Ya, jadi itu tadi teman-teman semua materi tentang caching. Ya, semoga teman-teman dengan mengetahui, dengan memahami tentang cache, nah ini nanti proses pembuatan aplikasi atau pembuatan website menjadi lebih bagus performanya karena tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak dalam
pengaksesan halaman suatu web atau pemanggilan data. Ya, oke. Untuk teman-teman semua, jadi dengan memahami web caching, kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang RESTful, kemudian working with key, display database, dan lain sebagainya. Nah, itu semua nanti bisa kita kombinasikan dan nanti bisa menjadi website yang menarik dan efisien gitu ya. Jadi saya harapkan kalian paham materi hari ini, dan kurang lebihnya di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.